Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan kajian kita pada pagi hari ini mengambil tema tentang mautus syahadah. Kita akan membicarakan tentang mati syahid. Yang pertama, kalau kita bicara tentang kondisi mati syahid, maka setidaknya ada dua keunikan yang dimiliki oleh mati syahid. Keunikan yang pertama apa? Bahwasanya pelakunya itu nanti bakal masuk surga bahkan tanpa dihisab. Padahal kalau kita bicara manusia secara umum, harusnya kalau mau masuk surga itu dihisab terlebih dahulu. Bahkan seandainya ada orang yang langsung masuk surga tanpa hisab, maka pasti dipastikan mereka itu adalah para nabi, para rasul, para utusan Allah dan sebagainya. Tetapi ternyata ada orang-orang yang meskipun bukan nabi, bukan rasul, bukan utusan Allah, berpotensi untuk masuk surga tanpa hisab. Keunikan yang kedua yang dimiliki oleh orang yang mati syahid itu apa? Ketika dia meninggal, maka tidak wajib dimandikan dan tidak wajib dikafani. Padahal kalau kita bicara tentang orang mukmin meninggal, maka setidaknya dia berhak mendapatkan 4 perlakuan. Yang pertama apa? Dimandikan, yang kedua dikafani, yang ketiga disolatkan, dan yang keempat dikuburkan. Tapi kalau untuk mati syahid, 2 hal di antara 4 hal ini tidak perlu dilakukan karena kemuliaan kematian mereka dalam pandangan Islam. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan mati syahid atau istilah syahid itu sendiri dalam penjelasan para ulama? Yang pertama, syahid itu dari kata syahida yashhadu syahadatan. Kalau dimaknai secara bahasa, syahid itu artinya orang yang menyaksikan atau orang yang menjadi saksi. Dari segi bahasa juga bisa bermakna orang yang hadir di suatu tempat. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW bersabda, la yahilu lil mar'ah antasuma wa zawjuha syahidun ila bi'idni. Tidak halal bagi seorang perempuan untuk berpuasa sedangkan suaminya itu hadir di rumah kecuali izin terhadap suaminya terlebih dahulu. Jadi secara bahasa syahid itu bisa bermakna orang yang menyaksikan, juga bisa bermakna orang yang hadir di suatu tempat. Nah, mereka itu menyaksikan apa? Para ulama memberikan beberapa penafsiran. Yang pertama disebut dengan syahid, orang yang menyaksikan, karena mereka ketika meninggal menyaksikan pahala dan kemuliaan yang Allah akan berikan kepada mereka. Yang kedua, ada yang menafsirkan bahwasanya ketika mereka meninggal, mereka menyaksikan para malaikat turun menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka. Ada juga yang memberikan penafsiran mereka ini menyaksikan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ada juga yang memberikan penafsiran mereka menyaksikan atas perjuangan mereka dalam membela kebenaran atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada juga yang menafsirkan disebut dengan syahid, maknanya menyaksikan karena sebelum nanti surga itu benar-benar dibuka, ada sebuah surga yang disebut dengan Darussalam, maka mereka itu seakan-akan sudah bisa melihatnya, bahkan diberikan kabar bakal masuk ke dalam surga tersebut. Ini penafsiran sebagian ulama yang memaknai syahid itu maknanya orang yang menyaksikan atau orang yang hadir di suatu tempat. Tetapi ada juga sebagian ulama yang memahami kata syahid yang harusnya dalam bentuk subjek itu kemudian dimaknai objek.
Karena dalam bahasa Arab terkadang ada subjek tapi kemudian maknanya itu adalah objek. Kalau dikatakan objek berarti dia itu masyhud, yang disaksikan. Kalau mereka adalah yang disaksikan berarti yang menyaksikan mereka itu siapa? Ada 3 penafsiran. Yang pertama adalah para malaikat Rahman. Yang kedua, malaikat yang memberikan kesaksian atas kebaikan mereka dan mereka punya hak untuk masuk ke dalam surga. Dan yang ketiga yang menjadi saksi itu adalah darah mereka yang menetes di atas permukaan bumi. Jadi ada setidaknya 2 cara pandang para ulama tentang makna syahid. Yang pertama bermakna fa'il, yaitu subjek, dan yang kedua bermakna masyhud, yaitu yang disaksikan. Kemudian sedangkan secara terminologi atau istilah, para ulama sepakat yang dimaksud dengan syahid ini syahid yang makna sesungguhnya, bukan hanya penyebutan atau hanya dikarenakan dapat pahalanya saja. Misalnya penyebutan itu apa? Dia tidak dikatakan syahid mentang-mentang namanya itu syahid. Saya itu punya kiai, salah satu kiai kami namanya itu Mbah Syahid gitu ya. Apakah kemudian ketika meninggal mati syahid? Ya enggak gitu ya. Kenapa? Karena syahidnya itu cuma namanya. Dan yang kedua juga bukan karena hanya pahalanya, tetapi juga dilihat atas kondisi kenapa dia itu kemudian meninggal. Nah, para ulama kemudian memberikan pandangan mereka tentang kriteria kapan seseorang itu dikatakan syahid. Yang pertama, menurut Hanafiyah, ulama-ulama Hanafiyah diantaranya Ibnu Abdin, bahwasanya dikatakan syahid itu kalau kullu mukallaf muslim tohir kutila dzulman bijarihah. Yang dimaksud dengan syahid itu kriteria yang pertama itu apa? Mukallaf, orang yang sudah mendapatkan beban. Berarti kalau kemudian masih kecil, meskipun meninggal dalam medan peperangan, tidak bisa dikatakan mati syahid. Atau ada orang tidak waras, mati dalam peperangan, maka juga tidak bisa dikatakan syahid karena orang tidak waras itu tidak dapat beban melaksanakan syariah. Yang kedua, dia harus beragama Islam, Muslim. Kalau ada orang yang meninggal di dalam peperangan, dia bukan Muslim, maka sebutannya bukan mati syahid, tetapi mungkin dikatakan sebagai mati sebagai pahlawan, orang yang berjasa, dan sebagainya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu meninggalnya harus dalam keadaan suci. Maknanya kalau kemudian ternyata dia masih dalam keadaan junub, belum bisa dikatakan sebagai orang yang mati syahid. Dan syarat yang keempat yaitu dia itu matinya karena terbunuh yang identik dengan adanya luka. Kalau kemudian ternyata matinya bukan karena terbunuh dalam peperangan, sebabnya adalah sebab-sebab yang tidak menunjukkan dia dalam kondisi peperangan, maka tidak bisa dikatakan sebagai seorang syahid. Ini menurut cara pandang Hanafiyah. Kemudian Malikiyah memberikan pandangan juga. Yang dimaksud dengan syahid itu pertama, syaratnya dia meninggal dalam peperangan. Kemudian yang kedua, meskipun meninggalnya bisa juga berada di negeri Islam. Kalau kita lihat fakta sejarah, kebanyakan orang syahid itu karena posisinya menyerang, meninggalkan negeri mereka, meninggalkan kampung halaman mereka. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada orang mati di tempatnya sendiri, negaranya sendiri, kampung halaman sendiri, karena apa? Karena sedang diserang. Jadi mau dalam kondisi menyerang atau diserang, selama meninggalnya dalam peperangan, maka memenuhi syarat kedua untuk dikatakan syahid. Kemudian yang ketiga, meskipun dia tidak ikut membunuh dalam peperangan, tetapi dia meninggal dalam area peperangan, maka juga bisa dikatakan syahid. Misalnya apa? Misalnya orang yang bertugas sebagai juru masak. Dalam peperangan itu kan nggak angkat senjata, dia tugasnya masak. Orang yang kemudian berjaga tenda, dia nggak dalam berperang, cuma jaga-jaga dan sebagainya. Meskipun dalam kondisi tidak berperang, tapi meninggal dalam medan peperangan, berpotensi juga dikatakan syahid. Kemudian yang keempat, dia beda dengan Hanafiyah. Kalau Hanafiyah itu mensyaratkan dia tidak junub,
maka untuk Malikiyah itu diperbolehkan meskipun dalam keadaan junub bisa dikatakan syahid. Kenapa? Karena ada seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Hanzalah itu malam ini nikah, besok paginya berangkat jihad. Ketika dia mohon maaf menikah, ya namanya orang menikah malamnya pasti melakukan malam pengantin. Dan ketika terdengar panggilan jihad, dia belum sempat mandi junub. Saking cepatnya responnya terhadap panggilan jihad, belum sempat mandi junub, langsung pakai pakaian perang, gabung dengan Rasulullah dan para sahabat, meninggal dalam peperangan. Maka Nabi SAW ketika akhirnya Hanzalah itu meninggal dalam peperangan itu, kemudian mengatakan, Ghosilul Malaikah. Sesungguhnya Hanzalah ini ruhnya naik ke langit dan dimandikan oleh para malaikat. Menunjukkan bisa juga dikatakan syahid meskipun dalam keadaan junub. Tapi ini bukan dalil kalau kemudian bapak-bapak suatu saat nanti mau perang junub dulu gitu ya, biar nanti dimandikan oleh para malaikat. Enggak. Kalau tidak dalam keadaan suci saja malaikat begitu memuliakan, apalagi dalam keadaan suci. Itu pemahaman para ulama. Dan yang ketiga, kalau kemudian dia ternyata tidak hidup, maka juga bisa dikatakan kalau dia kemudian ternyata tidak hidup, maka tidak bisa dikatakan dia itu syahid. Kemudian yang ketiga, menurut Syafi'iyah. Syafi'iyah itu memberikan definisi yang agak ringkas. Pertama apa? Man mata bisababi qitalil kufar hala qiyamil qital. Yang pertama dikatakan syahid itu kapan? Kalau dia itu meninggalnya karena perang. Yang kedua, perangnya nggak sembarangan, perangnya itu melawan orang kafir. Kalau ternyata meninggalnya itu karena perang saudara dan sebagainya, maka nggak bisa dikatakan syahid. Perang memberontak melawan negara, padahal negara tidak mendoliminya, maka juga tidak bisa dikatakan syahid. Jadi baru dikatakan syahid kalau memang musuhnya itu jelas adalah orang-orang kafir. Dan yang ketiga, meninggalnya itu ketika waktu perang. Kalau dalam peperangan dia cuma terluka, beberapa hari setelah peperangan selesai dia baru meninggal, maka gagal jadi syahid. Kenapa? Kalau kemudian ingin dikatakan syahid, meninggalnya harusnya pas ketika perang itu sedang terjadi. Baik, ini kriteria syahid menurut tiga madhab, Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Kemudian apa saja fadilah atau keutamaan orang yang mati syahid? Banyak. Saya mencatat setidaknya ada 11 keutamaan orang yang meninggal syahid. Yang pertama, harum darahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, warihuhu rihul miski. Meskipun nanti orang yang mati syahid itu ketika dibangkitkan oleh Allah darahnya masih keluar, tapi Nabi SAW kemudian komentar al-laun launuddam warih rihul miski. Meskipun nanti darah dari para syuhada itu masih menetes ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat, warnanya warna darah tapi aromanya adalah aroma kesturi, harum gitu ya, bahkan paling harum di antara manusia-manusia yang lain. Kejadian ini bukan cuma angan-angan atau reka-reka. Kalau bapak-bapak pernah membaca kesaksian orang-orang yang ikut dalam perang di Afghanistan, banyak para syuhada Afghanistan tuh ketika meninggal baunya wangi. Di antara bukti yang kemudian bisa kita temukan adalah kesaksian dari Syekh Abdullah Azam yang merupakan salah satu jihadis, salah satu peserta jihad tatkala Afghanistan itu melawan Uni Soviet. Dia menyaksikan sendiri para sahabatnya itu kemudian ketika meninggal banyak yang meninggal dalam keadaan wangi. Berarti bukan cuma sebuah hal yang direka-reka tapi menjadi sebuah kenyataan. Kemudian yang kedua, orang yang mati syahid itu tetesan darahnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi SAW itu pernah bersabda, ada dua tetesan yang Allah cintai. Yang pertama tetesan air mata orang yang takut kepada Allah, dan yang kedua adalah tetesan darah para syuhada yang mengalir ke bumi. Jadi kalau kemudian bapak ibu pingin air mata yang menetes itu adalah air mata yang dicintai oleh Allah, maka sebabkan menetesnya itu karena takut kepada Allah. Bahkan usahakan kalau setiap tahajud kemudian habis tahajud berdoa, nangis.
Ingat-ingat kesalahan kita, ingat-ingat yang membuat kita itu jauh kepada Allah, tapi sekarang kemudian dalam keadaan ingat kepada Allah dan sebagainya. Ingat betapa rahmat Allah itu lebih luas, tetapi kemudian masih banyak di antara kita yang membalas dengan kemaksiatan. Nangis, maka tangisan kita karena takut kepada Allah itu termasuk salah satu dua tetesan yang dicintai di dalam Islam selain tetesan darah para syuhada. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW pernah bersabda, seandainya aku diberikan keinginan kemudian dikabulkan, aku ingin perang, kemudian mati dalam peperangan itu. Dihidupkan lagi, perang lagi, mati lagi. Dihidupkan lagi, perang lagi, mati lagi. Demikian seterusnya dalam sebuah riwayat sampai Nabi mengatakan 10 kali. Menunjukkan betapa nikmatnya kenikmatan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Kemudian yang keempat, tidak bisa dipungkiri, tingkatan surga yang bakal ditempati oleh orang-orang yang mati syahid itu di mana? Di surga Firdaus. Selevel satu tempat dengan para nabi dan rasul. Kemudian yang kelima, orang-orang yang mati syahid itu hakikatnya tidak mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah, bahkan mereka tidak merasakan sakit. Meskipun orang mungkin melihat kondisi tubuhnya itu tercabik-cabik, sebagaimana salah seorang sahabat Nabi tatkala mengikuti perang di luar Madinah, konon di tubuhnya itu terdapat sampai 40 tusukan. Itu baru tusukan pedang, belum dengan panah dan tombaknya. Orang kalau kemudian melogika mungkin ini sakit banget ketika dia meninggal, tapi ternyata Nabi SAW menceritakan dalam salah satu sabdanya, orang yang mati syahid itu tidak merasakan rasa sakit sebagaimana orang meninggal pada umumnya. Kemudian diampuni dosanya, malaikat melindungi dengan sayap-sayapnya, tetesannya dicintai oleh Allah, jasadnya tidak dimakan tanah, dan yang terakhir ini mungkin paling memotivasi para lelaki untuk berjihad, yaitu apa? Akan dinikahkan dengan 72 bidadari gitu ya. Jadi bapak-bapak yang merasa istrinya kurang cantik di dunia, masih ada potensi Pak dapat yang lebih cantik. Dengan cara apa? Mati syahid gitu ya. Nggak main-main, bukan cuma diganti dengan satu wanita, tapi dengan 72 wanita. Ini dari pahala syahidnya. Belum nanti gara-gara pahala yang lain, itu kemudian juga ada bidadarinya. Kenapa kok kemudian laki-laki muslim itu diimingi dengan bidadari? Tidak bisa dipungkiri ya. Syahwat tertinggi dari laki-laki itu apa? Wanita. Bahkan Al-Quran sendiri juga mengakui ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati, yang pertama apa? Minan nisa. Dibuat indah untuk manusia itu syahwatnya. Yang pertama apa? Dari kalangan perempuan. Perempuan itu di satu sisi membuat laki-laki itu termotivasi untuk melakukan kebaikan. Tetapi di sisi yang lain kita juga perlu hati-hati, karena Nabi SAW pernah bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan ador al rijal minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan sepeninggalku sebuah fitnah yang paling dahsyat bagi laki-laki melebihi fitnah perempuan. Jadi kalau kemudian perempuan itu halal menjadi kenikmatan, tapi kalau belum halal menjadi sebuah musibah bagi laki-laki. Kemudian selanjutnya tentang jenis-jenis mati syahid. Para ulama mengatakan mati syahid itu ada 3 macam. Yang pertama ada syahidun fit dunya wal akhirah. Ada orang matinya itu dikategorikan mati di dunia dan mati di akhirat. Maka sikap kita bagaimana? Cukup disolati dan dikuburkan. Sedangkan pakaian mereka yang melekat meskipun penuh dengan darah tidak boleh dicopot, tidak boleh diganti. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan karena darahnya para syuhada itu suci. Beda dengan darah selain syuhada, kalau kemudian nempel di tubuh, nempel di kain, itu najis. Tapi kalau untuk para syuhada suci, maka tidak boleh dilepas. Selain itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membanggakan para syuhada ketika dibangkitkan di hari kiamat dengan kondisi tubuh mereka dan pakaian mereka yang penuh dengan darah. Ini diperuntukkan untuk siapa? Hanya satu saja, yaitu orang yang meninggal dalam peperangan fi sabilillah dengan beberapa syarat yang nanti dijelaskan oleh para ulama. Kemudian ada juga yang dihukumi syahid fit dunya. Syahidnya untuk
di dunia saja. Misalnya ada orang dohirnya itu mati dalam peperangan, tapi ternyata niat dalam peperangannya itu bukan karena Allah, tapi karena sebab-sebab yang lain. Perang karena ingin dapat ghanimah, perang supaya dikatakan sebagai pemberani, perang karena ternyata dia itu sedang melarikan diri, perang karena ingin riak dan sebagainya, yang kita tidak tahu niatan dalam hatinya. Maka karena kita tidak tahu niatan dalam hatinya, maka dia nanti ya dihukumi seperti orang mati syahid biasa, yaitu disolatkan dan dikuburkan lengkap dengan pakaiannya. Adapun niatnya yang ternyata bukan untuk Allah, itu nanti urusan Allah. Syahid di dunia saja menurut manusia, tapi tidak syahid di akhirat menurut pandangan Allah. Dan yang ketiga, ada orang yang dihukumi syahid akhirat saja. Nah, untuk syahid di akhirat saja perlakuannya seperti orang yang mati biasa, yaitu dengan apa? Dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Misalnya orang yang syahid akhirat saja itu apa? Misalnya ada seorang ibu yang melahirkan kemudian meninggal. Maka syahidnya ini syahid kategori apa? Syahid yang kategorinya adalah syahid di akhirat. Perlakuan terhadap jenazahnya seperti jenazah biasa, hanya saja nanti di akhirat dia mendapatkan perlakuan khusus karena pengorbanannya. Kemudian selain 3 jenis syahid tadi, Imam As-Suyuti itu kemudian mengumpulkan riwayat-riwayat. Ternyata syahid itu tidak hanya kaitannya dengan peperangan, tidak hanya kaitannya dengan bencana, tidak hanya kaitannya dengan sebab-sebab membela diri, harta dan sebagainya, tapi konon ada 30 sebab seseorang itu kemudian dikatakan syahid. Terlepas apakah syahidun fid dunya wal akhirah, syahidun fid dunya faqat, atau syahidun fil akhirah faqat. Kemudian yang selanjutnya ada kondisi mati syahid tidak dimandikan. Kenapa sih orang yang mati syahid kok kemudian tidak dimandikan? Menurut para ulama, kenapa kok kemudian orang yang mati syahid itu tidak dimandikan? Sebabnya karena memang Nabi SAW memerintahkan demikian. Rasulullah SAW amara bidafni syuhada Uhud fi timaihim walam yuksiluhum walam yusalla alaihim. Nabi SAW memerintahkan menguburkan para syuhada Uhud dalam keadaan darah mereka, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Ini menurut jumhur ulama. Jadi kalau dia itu meninggal dalam peperangan, tidak dimandikan, tidak dikafani, tetapi kemudian hanya dikuburkan. Sebagian ulama menyolatkan, sebagian ulama tidak menyolatkan. Hanya kemudian Abu Hanifah saja yang memiliki pendapat yang agak berbeda. Kalau kemudian ternyata yang syahid itu ternyata sedang junub, maka tetap dimandikan. Kalau kemudian yang syahid itu ternyata anak kecil, maka tetap dimandikan. Kenapa? Karena berdalil dengan kisah Hanzalah tadi yang dimandikan oleh para malaikat. Kalau malaikat saja sampai memandikan, menurut Imam Abu Hanifah berarti yang manusia, yang hidup yang lain itu kemudian memandikan jenazah itu. Tetapi ini pendapat tunggal Abu Hanifah. Sedangkan 2 murid senior beliau diantaranya Abu Yusuf berpendapat tidak. Abu Yusuf itu pakai logika gini, Hanzalah dimandikan oleh para malaikat, menunjukkan dia itu dimuliakan. Tetapi tidak ada riwayat Nabi dan para sahabat kemudian memandikan dirinya. Menunjukkan bahwasanya meskipun dalam keadaan junub, orang yang mati syahid itu tetap tidak dimandikan, tidak dikafani, langsung dikuburkan dan disolatkan. Kemudian apa syarat seseorang itu dikatakan mati syahid? Yang pertama, syarat yang paling mutlak itu adalah jihadnya itu melawan orang kafir. Kalau ternyata jihadnya itu adalah perang saudara, perang karena bentuk dari pemberontakan dan sebagainya, maka meskipun mati dalam peperangan tidak dikatakan syahid. Yang kedua, jihadnya pun bukan karena kemauan pribadi, inisiatif pribadi dan sebagainya, tapi atas komando negara. Sebagaimana peperangan di zaman Nabi itu pasti atas perintah dan dihadiri oleh Nabi, maka nggak bisa kita mengatakan
kita meninggal dalam pertempuran dikatakan syahid, padahal kita itu berangkat perang bukan karena perintah negara. Dan yang ketiga, jihad itu bukan bugot, yaitu bukan gerakan teroris, bukan aktivitas yang mengganggu aktivitas negara dan sebagainya. Jadi kalau kemudian 3 syarat mati syahid ini terpenuhi, baru bisa dikatakan seseorang itu matinya adalah mati syahid, bukan mati biasa. Baik, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan mati syahid. Moga-moga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Bapak-bapak yang mau bertanya, dulu siapa? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum lama yang merasakan itu kan kondisinya juga masih Kasus apa, Pak? kasus nama. Oh, 6 laskar ya. Kan banyak mengatakan orang-orang Ya. nanti saya karena memangnya ada Oke. Tip kasus 6 laskar FPI rahimahumullah, moga-moga Allah merahmati mereka, apakah kemudian termasuk mati syahid? Kalau kita kemudian mengambil 30 sebab seseorang itu dikatakan syahid menurut Al-Imam As-Suyuti, maka 6 laskar FPI itu matinya meninggal dalam keadaan mati syahid. Kenapa? Minimalnya dia itu adalah mempertahankan agamanya. Man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dibunuh karena mempertahankan agamanya, dia itu mati syahid. Bahkan jangankan agama, bapak pergi dengan istri di perjalanan kok kemudian ada preman yang kemudian mengancam bapak dan ibu, bapak kemudian membela istri, dan bapak kemudian memilih bertarung, berkelahi, bergumul dengan si preman, ternyata bapak kalah, bapak mati, matinya bapak itu mati syahid. Bela keluarga saja itu kemudian dikatakan syahid, membela harta kita supaya tidak dicuri itu syahid, apalagi kemudian membela agama seperti yang dilakukan oleh para laskar. Jadi kalau kemudian apakah 6 laskar itu syukron termasuk dikatakan syahid? Jawabannya iya, menurut pandangan Al-Imam As-Suyuti. Kalau kemudian jihad fid dunya wal akhirah tidak, minimalnya mereka itu mereka itu matinya syahid fil akhirah, gitu ya. Mungkin mereka tetap dimandikan, mungkin mereka tetap dikafani, tetapi kita paham tadi bahwasanya orang yang syahid di akhirat itu nanti pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Wallahu a'lam. Jadi syahid karena membela agama. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Ini nanti dalam agama, padahal musuh di dalam perang itu sudah negara Islam seperti perang saudara itu apa ya, termasuk kategori perang meninggalkan syahid. Yang keduanya, di surga itu ada 4. Yang satu penghuninya jin, yang satu penghuninya manusia, yang dua itu tidak disebutkan, hanya warnanya hijau tua. Mohon penjelasan. Tip yang pertama, kalau terjadi peperangan ternyata yang berperang itu adalah sesama muslim, sama-sama negara Islam, misalnya kasus di zaman dulu ya, Irak lawan Kuwait dan sebagainya. Apakah kemudian orang-orang yang meninggal itu kemudian dikatakan mati syahid? Jawabannya tidak, gitu ya. Karena baru dikatakan mati syahid kalau kemudian musuhnya, rivalnya itu adalah orang kafir. Kalau ternyata sama-sama muslim, sama-sama ahlu sunnah kok kemudian berperang, maka mati mereka itu tidak bisa dikatakan mati syahid, tapi mati biasa.
Kemudian yang kedua, harus dibedakan ya, mohon maaf, untuk Suriah dan Iran itu bukan negara Islam. Kalau sampai kemudian ada kaum muslimin yang memerangi Suriah, Suriah itu bukan Islam lagi, tapi Syiah. Yang kedua Iran itu bukan negara Islam, tapi negara Syiah. Meskipun masih ada sebagian kecil ahlu sunnah di negara Iran, tapi jumlahnya tidak sebanding dengan begitu banyaknya Syiah di negara Iran. Jadi kalau seandainya ada orang atau negara Islam seperti misalnya Yaman perang dengan Iran, sah, boleh. Orang Yaman nanti kalau meninggal dibunuh oleh orang-orang Suriah, matinya mati syahid karena melawan orang kafir. Syiah itu kafir. Orang Yaman kemudian melawan orang-orang Iran. Orang-orang Iran itu adalah orang Syiah, maka kalau mereka meninggalnya dalam keadaan syahid. Tapi kalau Yaman melawan Saudi, Yaman melawan Qatar dan sebagainya, itu dikatakan perang saudara, meninggalnya tidak dalam keadaan syahid. Wallahu a'lam. Sebagaimana dulu terjadi perang di zaman para sahabat yang disebut dengan perang Siffin dan perang Jamal. Peperangan di antara para sahabat, ada juga korbannya, ada juga yang meninggal, dan para ulama sepakat yang meninggal tidak bisa dikatakan syahid meskipun yang meninggal adalah kalangan para sahabat Nabi. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, saya tidak tahu hadis yang Pak Margono tadi sebutkan, warnanya hijau. Tapi kalau kita urai, penduduk surga itu siapa saja? Yang pertama tidak bisa dipungkiri, manusia. Yang kedua, penduduk surga itu siapa? Jin. Jin muslim yang mati dalam keadaan beriman, tidak kufur kepada Allah, juga berpotensi untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga adalah sebagian binatang. Menurut sebagian ulama ada binatang-binatang yang kemudian nanti masuk ke dalam surga. Misalnya menurut sebagian ulama ini binatang apa? Misalnya binatang-binatang yang menjadi mukjizat para nabi, termasuk diantaranya binatang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya anjingnya Ashabul Kahfi. Meskipun statusnya anjing, yang harusnya binatang itu kondisinya di padang mahsyar itu dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menetapkan kisos di antara para binatang, tapi konon sebagian ulama memiliki keyakinan ada binatang-binatang nanti yang masuk surga, yaitu binatang yang jadi mukjizatnya nabi. Ada juga yang bukan nabi tapi kisah mereka itu diadakan di dalam Al-Quran. Misalnya anjingnya Ashabul Kahfi. Ada juga yang mengatakan semutnya di zaman Nabi Sulaiman gitu. Wallahu a'lam, tapi ini pendapat saja. Kemudian yang keempat tidak bisa dipungkiri, yang ada di dalam surga itu siapa? Para bidadari. Dan yang kelima bidadari. Kemudian yang kelima adalah para malaikat yang memang memiliki tugas untuk menjaga surga atau melayani para penghuni surga. Wallahu a'lam. Selain lima ini saya tidak tahu, Pak. Makhluk yang berwarna hijau, saya belum tahu hadisnya. Jadi mohon maaf atas keterbatasan pengetahuan saya. Nanti coba saya cari. Surga yang warnanya hijau, surga yang sama. Oke, yang pertama, hijau yang kaitannya dengan surga di pertemuan kemarin sudah kita bahas. Hijau itu bisa dimaknai karena di surga itu banyak pohon. Maka surga itu kemudian terkesan warnanya hijau karena banyak pohonnya, gitu ya. Yang kedua, bisa juga bermakna pakaian penduduk surga. Karena Nabi SAW ketika bicara tentang warna pakaian, Nabi mengatakan pakaian warna hijau, pakaiannya penduduk surga. Adapun pakaian kalian terbaik di dunia itu yang warnanya putih. Maka kalau bisa kalian punya baju yang berwarna putih, dan pakaian favorit Nabi itu yang warnanya putih gitu. Jadi hijaunya itu bisa bermakna tumbuhan di surga atau pakaian penduduk surga yang warnanya hijau gitu. Wallahu a'lam. Hijaunya pakaian penduduk surga ya, bukan kostum Saudi Arabia. Surga itu berpindah-pindah. Ya. Nah, ada yang paling bawah, ada yang paling atas. Nah, itu penjelasannya dengan surga yang 4 atau 5 tadi bagaimana? Oke, tape. Yang pertama,
di antara akidah sunnah wal jamaah adalah surga itu memang Allah sengaja buat bertingkat-tingkat, demikian pun neraka juga bertingkat-tingkat. Kenapa? Karena amalan manusia itu beda-beda. Sangat tidak adil kalau kemudian surga itu cuma satu level. Orang yang malas tahajud satu tempat, satu level dengan yang rajin tahajud, itu nggak adil. Makanya Allah kemudian buat bertingkat-tingkat karena amal manusia itu berdasarkan kualitas dan kuantitasnya beda-beda. Semakin baik kualitas bahkan kuantitasnya, berarti potensi surganya semakin tinggi. Tapi kalau kemudian kuantitas dan kualitasnya tidak terlalu bagus, maka ya berbahagialah dimasukkan surga meskipun di level yang paling rendah, gitu ya. Jadi dibuat bertingkat-tingkat karena amal manusia juga berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Nah, kalau kaitannya dengan jumlah surga sendiri, sebagian ulama mengatakan jumlahnya 7, Bapak. 7, bukan 5 atau 4, gitu ya. Wallahu a'lam, gitu ya. Yang penting tugas Pak Margono menyibukkan diri untuk masuk ke surga, gitu ya. Mau masuk surga yang mana disyukuri. Tapi dalam Quran itu disebutkan mana, jadi itu penghuninya itu jin dan juga manusia, yang namanya itu hanya 2 yang berwarna hijau warna. Dan yang kedua itu kita yang penting itu ada banyak. Ya. Yang penting kita tidak masuk neraka. Gini, dalil tidak hanya dalam Al-Quran. Jadi ada kalanya kalau kemudian Nabi menambahkan yang belum ada di dalam Al-Quran, maka bisa kita jadikan satu. Kalau kemudian Al-Quran menurut Pak Margono hanya menyebutkan manusia, jin, maka bisa kita gabungkan Nabi menyebutkan yang lain enggak? Ternyata ada juga penghuni surga yang lain, yaitu bidadari. Sebagian ulama ada yang menduga binatang-binatang yang merupakan mukjizat para nabi atau rasul, atau kisah mereka disebutkan dalam Al-Quran. Itu kan berarti bukan cuma dari Al-Quran tapi ngambil dalil yang lain. Adapun yang hijau, kok saya curiga mungkin yang dimaksud Pak Margono itu adalah burung. Ya, burung yang kemudian menjadi tempat perwujudan orang-orang yang mati syahid. Jadi orang-orang yang mati syahid itu ruhnya tidak di dunia, tapi kemudian masuk ke dalam tembolok burung yang berwarna hijau yang berterbangan di surga. Nanti ketika kemudian hari kiamat terjadi, kemudian hisab terjadi, kemudian manusia sudah dikelompokkan masuk surga dan neraka, mereka keluar ruhnya dari tembolok itu, kemudian jadi manusia biasa, kemudian masuk ke dalam surga. Jadi kalau kemudian yang Pak Margono maksud hijau itu adalah burung-burung di surga yang warnanya hijau, yang merupakan perwujudan dari arwah para syuhada, nah bisa jadi. Tapi kan intinya para syuhada juga manusia. Ya, dikembalikan lagi kepada manusia, bukan kepada makhluk yang lain. Wallahu a'lam. Sudah ya. Oke, terima kasih atas segala atensinya. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.